itu atau Baik, selamat pagi Bapak Sulistianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Proyek Perangkat Lunak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Informatika di Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, kami beranggotakan saya sendiri, Asmawati, dan rekan saya ada Arnata Nur Rashid, Farisha Renda, Ginting Wiwi Prasetyo, dan Fajar Yoga Diansyah. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek perangkat lunak kami yang berjudul Kampus Hub. Latar belakang proyek ini adalah untuk mengatasi masalah fragmentasi penyampaian informasi di lingkungan kampus yang saat ini masih tersebar dan sering tenggelam di grup chat non-resmi. Selain itu, media sosial umum tidak memiliki validasi resmi yang memastikan keanggotaan mahasiswa. Kampus Hub hadir sebagai solusi terpadu, sebuah platform microblogging eksklusif yang membatasi akses hanya untuk mahasiswi aktif melalui verifikasi email kampus dan NIM. Untuk desain visual, kami menerapkan konsep The Kinetic Blueprint berbasis neobrutalisme yang menggunakan warna kontras ekstrim biru vibrant dan kuning highlighter, serta font space grotesque yang memberi kesan editorial modern. Selanjutnya, jalannya demo aplikasi akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Farisha Renda. Oke, selamat pagi Bapak. Saya Farisha Renda. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan aplikasinya. Terutama saya izin untuk melakukan share screen karena aplikasinya ada di handphone. Oke, sudah terlihat sebentar. Oke, berikut adalah aplikasinya. Sudah terlihat. Oke, di sini sebelum masuk ke menu sebelum login, kita sebelumnya daftar dulu. Di mana pada frame daftar ini terdapat tabel input, nama lengkap, NIM, email kampus, password, jurusan, dan terakhir adalah angkatan, itu opsional, contoh 2003 seperti saya angkatan 2003. Kemudian setelah kita daftar, itu langsung masuk ke dalam email. Nanti notifikasinya masuk ke dalam email. Setelah masuk ke dalam email, di sini kita login. Oh ya, sorry, untuk daftar itu kita menggunakan email kampus ya. Di sini saya coba login, kebetulan saya sudah punya akun. Untuk passwordnya, oke, kita sudah masuk ke menu utama aplikasi, ke mainframe-nya. Di sini dari awal ya, di home itu kita bisa lihat postingan teman-teman yang mengakses aplikasi Kampus Hub ini. Di sini ada contoh, ada postingan dari Asmawati, masuk Pak Eko. Ini gambar, saya juga tidak tahu. Ini ada Asmawati lagi, ada Farisha Rendra dengan hashtag IT Bootcamp. Contoh, ini di hashtag IT Bootcamp, ini saya sendiri. Jadi di sini ada fitur namanya upvote, comment, and share. Jadi upvote itu seperti berfungsi untuk menaikkan atau dari salah satu postingan, misalkan kita upvote, itu semakin banyak upvote-nya, nanti semakin kayak istilahnya itu kayak viral. Sama aja kayak like, semakin banyak like-nya, semakin bagus gitu. Dari sini kita bisa komen, tes, apaan tuh? Nah, ini udah masuk komentarnya. Sini juga ada fitur untuk balas. Sini kita bisa tanya penulis. Itu lalu post apa dah? Nah, ini juga ada beberapa fitur chat yang udah saya pernah chat ke Asmawati. Nah, kemudian di sini ada menu explore. Nah, di menu explore ini kita melihat nih ada postingan terpopuler. Yang mana
postingan terpopuler ini disesuaikan dari banyaknya upvote atau like pada suatu postingan. Contoh nih, si Alek ini ada postingan siapa yang tugas itu. Ini ada 3 like. Tuh. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada yang sedang hangat. Ini belum ada ya, karena belum banyak postingan yang menggunakan hashtag. Oke, di sini juga kita bisa search postingannya. And then sebelum ke post, kita ke inbox dulu. Di inbox ini kita ada menu atau button untuk mark all read, itu biar kita tuh nggak perlu baca satu-satu, jadi kayak langsung hilang gitu. Di sini tuh kayak chat-chat yang baru. Ini kayak Ginting Wibi Prasetyo menyukai postingan Anda, Semawati. Ini ada replay juga, replay kayak komenannya, sama delete. Nah, terus ada message di sini. Ini tadi nih yang kita melakukan message ke Asmawati. Nah, sebelumnya juga udah ada kata seperti ini. Kalau misalnya kita pencet, nah itu yang terjadi. Udah nggak ada notifikasi new, chat new gitu. Kemudian kita ke postingan, teman-teman. Postingan ini ada teks buat input teks. Kemudian di sini ada contohnya, kita upload aja foto ini misalkan captionnya sertif gratis niche. Kemudian kita menggunakan hashtag YTTA, yang tahu-tahu aja. Kita publikasikan. Oke, masuk. Di sini sertif gratis niche, ini hashtagnya YTTA. Nanti di explore itu ada tuh guys, hashtagnya YTTA, satu postingan di minggu ini. Kita upload ya, biar viral. Kemudian kita masuk ke menu profile, yang mana di menu profile ini kita dapat yang pertama itu edit profile. Edit profile ini kita bisa ganti nama, NIM, program studi, tahun angkatan, dan tap to change foto profile. Ini juga ada keterangannya nih, kita sebagai anak informatika angkatan 2023 dengan NIM 15230487. Nah, ini kemudian ada recent activity, yang mana ini berisi tentang postingan kita. Saya udah ada beberapa posting juga. Kemudian ada komentar sama upvote, apa yang kita upvote pada postingan-postingan yang lain. Kemudian di sini dan terakhir adalah paling pojok sebelah kanan atas, mungkin saya ini untuk logout. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian pemaparan tentang demonstrasi aplikasi Kampus Hub. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Ginting Wibi Prasetyo. Maaf Ginting, mikrofonnya meninggal, mati. Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faris. Sebelumnya saya Ginting Wibi Prasetyo. Di sini saya akan memaparkan kode program front end bagian pertama. Oke, yang sudah di-share screen di layar. Di sini adalah file main.dat. Di sini aplikasi menggunakan konfigurasi variabel lingkungan dan melakukan inisiasi Supabase Cloud. Service Global Authentication Controller dan Notification Service didaftarkan via get.put agar persisten. Oke, selanjutnya kita buka authentifikasi wallpaper.dart. Oke, authentication.dart. Nah, di file ini mendengarkan perubahan status autentifikasi Supabase secara reaktif via Steam Builder. Nah, dengan menggunakan Steam Builder untuk mendengarkan perubahan status autentikasi dari Supabase, dari supabase.instead.client.out
authentication state change. Jika mendeteksi status aktif, widget ini akan otomatis mendengarkan main navigation tanpa meminta login ulang. Jika kosong, secara otomatis akan merender login screen. Dan logika masuk dan keluar dikelola di autentifikasi controller.dart. Autentifikasi underscore controller.dart. Oke. Perhatikan metode sync up di codingan. Oke, sebentar, metode sync up. Nah, di sync up ini akan meregistrasikan user beserta metadata profilnya ke Supabase Authentication serta metode underscore map out error yang mematakan error bahwa menjadi bahasa Indonesia yang komunikatif. Selanjutnya di file home underscore controller.dart. Bentar, saya buka dulu filenya home controller.dart. Nah, di sini ada metode refresh timeline. Ini refresh timeline. Oke. Refresh timeline akan melakukan query data ke view v underscore timeline di database. Ditarik secara terurut. Untuk optimasi bandwidth, kita menarik data file lampiran secara batch menggunakan metode infilter pada table post underscore attachment. Terakhir, pada create post underscore screen.dart, di sebelah sini sebentar, create post.dart, terdapat metode input flag text yang dibatasi lengthnya. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Nah, oke. Input file text yang dibatasi panjangnya itu di 500 karakter dengan live content yang reaktif, serta pemanfaatkan image picture dan file picker untuk mengunggah gambar ataupun dokumen ke Supabase storage bucket. Selanjutnya, pemaparan front end bagian kedua yang diteruskan oleh rekan saya, Fajar. Silakan Mas Fajar, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk inting. Di sini saya Fajar Yoga Adiansyah akan melanjutkan untuk bedah kode program front end bagian kedua. Yang pertama, di sini kita akan membuka file yang bernama post detail controller. Mana post detail controller coba? Nah, ini post detail controller tak? Nah, itu dia. Oke, yang pertama di sini kita akan membuka yang namanya file post detail controller. Nah, file ini berfungsi untuk mengelola data spesifik dari suatu postingan terpilih, detail komentarnya, dan juga interaksi upvote-nya. Pada file ini juga,
Komentar disusun bertingkat secara rekursif melalui query select. Pada kolom parent ID, menentukan hierarki. Jika null berarti komentar utama. Namun jika berisi ID komen lain, maka akan dirender menjorok ke dalam sebagai balasan dari komentar utama. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke explore controller Dart. Explore controller. Oke, selanjutnya ada di explore controller Dart. Pada explore controller Dart ini berfungsi untuk mengelola query pencarian, teks, dan juga pemuatan data trending kampus. Pada pencarian dilakukan dengan memanggil text search memanfaatkan kolom search vector bertipe TS vector di database agar query teks berjalan cepat. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke chat controller.dart. Oke, pada file chat controller.dart berfungsi untuk mengelola sesi obrolan private secara langsung dengan pengguna lain yang mana di sini akan mengambil riwayat 100 pesan terakhir dari tabel message antara pengirim dan juga penerima yang diurutkan secara menaik. Lalu akan membuka pada metode subscribe to message pada metode subscribe to message di sini akan membuka WebSocket channel public message pada Supabase untuk menangkap insert pesan baru secara instan, menyisipkan ke list reaktif local message dan melakukan update isRead true dengan agar status pesan menjadi terbaca. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke file yang namanya apprefresh.dart. apprefresh. Cari aja nggak sih, Pak? Apprefresh gitu. Carinya yang di atas nggak sih tuh? Di paling atas. Kalau itu kan buat di folder di file itu doang. Itu. Oke, untuk yang terakhir kita akan masuk ke file apprefresh.dart. Pada file ini berfungsi sebagai pusat komando penyegaran dari data global, yang mana ini juga bertindak sebagai mediator yang aman yaitu pada metode apprefresh.timeline.
AppRefresh.timeline atau AppRefresh.profile akan mencari controller aktif dan aktif di memori getX dan memanggil onRefresh agar data di layar beranda explore profil tersinkronisasi instan tanpa coupling ketat antar controller. Selanjutnya, pada sisi database akan ditutup oleh Arnata. Terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Ada Fajar. Selanjutnya kita akan melakukan share screen pada sisi database yang mana kita menggunakan Supabase. Sini pada sisi database kita menggunakan database di mana database yang kita gunakan berjenis PostgreSQL. Di pengujian sistem dan kesimpulan proyek pada backend database kita merancang struktur data relasional yang aman dengan mengaktifkan row level security atau RLS pada PostgreSQL. Setiap mahasiswa hanya bisa melakukan update dan delete pada baris data miliknya sendiri. Artinya setiap mahasiswa jika melakukan upload postingan dan ingin mengedit ataupun menghapus postingan tersebut, hanya mahasiswa tersebut yang dapat melakukannya. Database ini juga terotomatisasi dengan fungsi trigger yang ada pada Supabase. Contohnya di sini kita ada fungsi trigger. Yang pertama itu handle new user, di mana dipasang di tabel system out user. Begitu dipasang di sistem out user, begitu user baru mendaftar, trigger otomatis menyalin ID, email, NIM, dan metadata nama ke tabel public profile ini. Yang selanjutnya di sini ada trigger untuk upvote counter dan comment counter, di mana menggunakan parameter upvote count atau penghitungan upvote dan comment count atau penghitungan count pada table post. Pada table post tanpa terhalang proteksi RLS user. Dan yang ketiga itu trigger untuk fungsi extract hashtag, di mana itu berfungsi menganalisis konten teks postingan baru menggunakan regex PostgreSQL, di mana menyaring kata berawalan hashtag lalu melakukan upsert ke table hashtag untuk mengelompokkan trending secara otomatis. Untuk sebelumnya di sini beberapa RLS yang aktif adalah pertama itu di table profile. Operasi insert dan update hanya diizinkan jika out ID sama dengan ID, yang mana yang login itu merupakan orang tersebut, di mana pembacaan data select diizinkan untuk semua user yang login. Untuk table post, operasi edit atau update dan shock delete atau delete add hanya diizinkan untuk pemilik post seperti yang dijelaskan tadi. Dan yang terakhir contohnya itu message, di mana operasi read atau membaca dibatasi ketat hanya untuk pengirim atau penerima pesan. Untuk memvalidasi sistem, kami telah melakukan pengujian black box testing mencakup 24 skenario use case dari 6 subsistem utama yang sebelumnya setelah dilakukan demonstrasi oleh Faris Sahrendra. Dan dipastikan bahwa setelah demonstrasi tersebut, sistem berjalan dengan normal dan aman. Hasil pengujian menunjukkan seluruh skenario berjalan sukses dengan status valid atau tingkat keberhasilan 100%. Sebagai kesimpulan, aplikasi Kampus Hub berhasil diimplementasikan dengan framework Flutter dan database PostgreSQL, Supabase secara real-time dan aman. Kami menyarankan integrasi Firebase Cloud Messaging untuk push notifikasi latar belakang dan personalisasi konten AI untuk riset mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 3.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.